Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Balik lagi nih bareng aku Yuki dan teman-teman asiku yang gak pernah bosan ngobrol di podcast kali ini. Ada Cynthia dan Kai. Halo. Halo guys. Pasti pada sehat dan semangat kan hari ini? Pastinya sehat dong. Kabar luar biasa dong, senang banget ketemu kalian lagi lewat sini. Hari ini kita bakal bahas hal yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita masih di bangku sekolah. Benar banget, topiknya seru tapi juga benar banget buat kita bahas bareng-bareng, yaitu soal ketertiban umum dan juga kawasan tanpa rokok atau yang biasa kita sebut dengan KTR. Dijamin deh habis dengerin ini pandangan kalian bakal berubah drastis banget. Emang seberubah drastis banget itu loh? Iya dong, pastinya. Oke, biar gak usah lama-lama, biar langsung ke intinya aja. Kita mulai dari ketertiban dulu. Kalian sadar gak sih di lingkungan sekolah ini masih banyak murid-murid yang melanggar aturan tapi sering banget dianggap sepele atau biasa aja? Banget, malah kemarin aku catat-catat nih, ternyata pelanggaran itu dibagi jadi 3 tingkatan loh. Ada yang ringan, sedang, sampai berat banget. Coba ceritain dong apa aja contohnya, aku penasaran aja nih yang sering kalian lihat. Kalau yang tingkat ringan itu, yang paling sering banget kan datang terlambat pas masuk sekolah, terus atribut seragam gak lengkap, misalnya gak pakai dasi, gak pakai topi, atau rambutnya gondrong sama diwarnain. Masih banyak banget loh yang begitu. Nah, kalau yang tingkat sedang, biasanya kayak bolos jam pelajaran, kabur pas ada pelajaran yang dianggap susah. Terus parahnya lagi, ada yang main HP atau ngobrol pas guru lagi ngajar di depan. Terus banyak juga yang malas, gak mau ngerjain tugas sekolah. Wah, ya itu sering banget kejadian ya. Kalau yang paling berat apa aja nih? Nah, ini yang paling bahaya dan gak boleh banget dilakuin sama kita. Ada perundungan atau yang kita sering sebut bully. Bully itu bisa merusak fasilitas sekolah. Misalnya coret-coret meja atau dinding, sampai yang paling parah bawa rokok atau vape di sekolah. Ngeri kan? Itu udah melanggar banget aturan dan norma. Terus aku penasaran nih, sebenarnya kenapa sih hal kayak gitu sering banget kejadian? Padahal kan udah jelas aturannya. Ada alasannya gak sih? Ada banget, ternyata penyebabnya dibagi jadi 3 kategori. Dari diri sendiri, dari lingkungan luar, sama dari sekolahnya juga loh. Kalau dari diri sendiri atau faktor internal, biasanya karena kita kan masih remaja, lagi masa transisi, nyari jati diri. Kadang semangat belajar lagi turun, terus emosinya juga belum stabil banget. Jadi gampang banget terpengaruh atau iseng aja ngelanggar. Walah, jadi karena lagi masa pertumbuhan ya. Iya. Terus kalau dari luar gimana? Nah, faktor eksternal itu pengaruh teman sebaya yang paling gede banget loh. Sering dengarkan istilah tekanan teman, jadi biar dibilang asik atau masuk geng atau ikut-ikutan ngelanggar. Terus juga karena kurangnya pengawasan orang tua di rumah. Belum lagi dari pihak sekolah juga, kadang pergerakan atau aturannya kurang konsisten, kadang ditegur kadang enggak. Terus pengawasannya juga belum merata ke semua tempat, jadi ada celah buat siswa nyelip atau ngelakuin hal yang gak benar. Nah, gabungan semua itu bikin pelanggaran makin banyak. Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling penting nih, soal rokok sama vape. Banyak banget yang bilang rokok itu lebih bahaya, tapi vape kan cuma cairan uap air biasa. Bahaya nggak? Pendapat kalian gimana? Itu mitos banget. Padahal cara medis bahayanya sama parahnya loh. Bahkan ada yang lebih bahaya. Vape, coba aja jabarin isinya apa aja. Betul, di dalam rokok ada 3 zat utama yang jahat banget. Pertama, nikotin. Zat bikin ketagihan parah loh, bikin sistem saraf terangsang, terus jantung berdetak kencang banget. Kedua, ada tar. Zat lengket banget, nempel di paru-paru, rusak saluran pernapasan dan jadi pemicu utama kanker. Terakhir, ada karbon monoksida, gas racun yang bikin darah kita kekurangan oksigen. Bayangin aja, 1 batang rokok ada 4.000 zat racun. 4.000? Waduh, 4.004 racun. 4.200 diantaranya racun. Sedang banget ya katanya. Terus vape gimana katanya?
cairan rasa-rasa. Itu jebakan, vape juga ada nikotinnya kok. Terus zat perasa atau flavoringnya itu banyak banget yang isinya bahan kimia berbahaya kayak diasetin gitu loh, yang bikin sakit paru-paru parah, namanya paru-paru popcorn. Popcorn? Iya. Oh, popcorn. Terus pas cairannya dipanasin berubah jadi zat karsinogenik alias pemicu kanker, kayak logam halus, kayak timbal sama nikel. Kalau kehirup masuk paru-paru rusak banget loh. Dan ingat ya, ada namanya perokok pasif. Itu kita nggak ngerokok tapi kehirup asap atau uapnya. Dampaknya malah lebih parah loh. Makanya lahirlah konsep KTR atau kawasan tanpa rokok. Oh gitu. Terus sebenarnya wilayah mana aja sih yang masuk KTR dan kenapa harus ada aturan ini? Banyak banget dong wilayah yang masuk KTR. Misalnya fasilitas kesehatan, sekolah, tempat main anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum. Nah, semua itu udah masuk wilayah KTR atau kawasan tanpa rokok. Intinya di tempat yang semua itu banyak orang harus bersih dari asap rokok. Dan ini bukan cuma aturan sekolah loh, tapi dijamin sama hukumnya. Dasarnya ada di UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 soal pertahanan dan keamanan negara. Terus juga di UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi udah secara hukum buat melindungi hak kita hidup sehat. Terus siapa sih yang jagain aturan ini? Di tingkat daerah ada Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka petugas utama yang tugasnya menegakkan peraturan daerah soal ketertiban umum ini. Dan tahu gak, kalau lingkungan tertib dan bersih dari asap rokok itu pengaruhnya gede banget loh. Daerah yang aman, tertib dan sehat bakal banyak diminati orang. Jadi banyak investasi masuk, ekonomi masyarakat jadi lancar dan maju. Jadi untungnya balik lagi ke kita juga. Nah, ngomong-ngomong, tadi aku lihat ada pertanyaan menarik nih, jawab bareng-bareng ya. Kenapa siswa sering telat datang sekolah? Jawabannya udah jelas nih. Bisa karena faktor diri sendiri, malas bangun pagi, kurang disiplin, atau pengaruh lingkungan rumah yang berantakan. Terus ada lagi, kenapa dilarang bawa HP pas jam pelajaran? Biar kita kurang fokus belajar, nggak terganggu dan menjaga ketertiban kelas. Kalau pada main HP, belajarnya jadi nggak nyaman kan? Oh, iya betul. Iyalah. Terakhir nih, kenapa kita harus patuh aturan ketertiban? Jawabannya simpel. Biar semua orang aman, nyaman, sehat, dan hak kita gak tergantung sama kelakuan orang lain. Oke, biar gak kaku dan makin seru. Masuk sesi pertanyaan kilat nih. Jawab secepat mungkin ya. Oke. Datang terlambat tapi bawa tugas lengkap atau datang tepat waktu tapi lupa bawa buku? Mending tepat waktu, reputasi bagus, lebih mahal harganya. Lucu gak sih? Ya, lucu. Lucuin aja. Aku setuju sih, telat itu rasanya malu banget sih. Ngerokok diam. Yang kedua, ngerokok diam-diam tapi nggak ketahuan atau jujur nggak ngerokok walau dibilang nggak asik. Gak ngerokok dong, itu jelas jawabannya. Oh, yang ketiga, lingkungan kotor tapi bebas atau lingkungan bersih dan tertib? Bersih dan tertib dong. Nah, dari obrolan panjang kita tadi, intinya simpel banget nih. Ketertiban dan KTR itu bukan buat ngelarang-ngelarang kita, tapi buat ngelindungin kita semua. Betul banget, mulai dari hal kecil, datang tepat waktu, pakai seragam lengkap, buang sampah pada tempatnya, dan jangan coba rokok maupun vape karena itu bahayanya nyata banget loh. Dan ingat ya, KTR itu hak kita semua buat bernapas udara bersih. Kalau ada yang melanggar, ingetin baik-baik ya. Karena kita peduli sama kesehatan mereka juga. Emang sepeduli itu? Pedulilah harus, namanya juga manusia. Yuk, mulai ubah kebiasaan diri kita sendiri dulu. Kalian punya pengalaman atau pendapat soal ini? Tulis banget di kolom komentar ya. Tulis. Semoga lingkungan kita makin sehat, aman, dan asik buat dihuni bareng-bareng.
Oke deh, segitu dulu obrolan seru kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Hanya kesimpulan kau orang. Dan kesimpulannya apa bro? Kesimpulannya kita harus mematuhi aturan di sekolah karena di sekolah itu ada aturannya juga. Jadi kita jangan semenye-menye atau melanggar aturan sekolah. Dan satu lagi, ketika ingin merokok, jagalah tempat untuk merokok, jangan seperti di angkutan yang atau banyak orang dikunjungi. Ya nih, pelanggaran ketertiban juga dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Yaitu terjadi karena faktor diri sendiri, pengaruh lingkungan, serta penegakan aturan yang belum maksimal. Rokok dan vape sama-sama berbahaya karena mengandung zat racun yang merusak kesehatan. Bahkan dampaknya juga dirasakan oleh orang yang tidak merokok. Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah aturan yang melanggar penggunaan rokok di tempat umum tertentu, memiliki dasar hukum yang jelas, dan bertujuan menjaga kesehatan serta kenyamanan bersama. Aturan ketertiban dibuat demi kebaikan dan perlindungan kita semua, sehingga setiap orang wajib mematuhinya demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, sehat, dan maju. Oke deh, sekian dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.